Episode dimulai ketika Sahas bersama si Nenek Kunti dan juga Arsid. Lalu Sahas mengatakan kepada mereka, "Saya lelah mendengar janji-janji palsu Anda. Penuhi itu atau aku akan membunuh kalian berdua." Si Nenek Kunti pun menyuruh Sahas untuk diam dan mengatakan, "Anda mencoba mengancam saya. Anda tidak tahu berapa banyak orang yang telah saya bunuh." Lalu Sahas pun memutar tangan si Nenek Kunti. Si Nenek Kunti pun merasa kesakitan. Lalu Arsid pun mencoba untuk ikut campur, tetapi Sahas memperingatkannya untuk berhati-hati kepadanya. Sahas pun mengatakan, "Aku akan membunuhmu dan membuat laporan yang bahkan hakim tidak akan bisa menolaknya." Lalu Pragati pun memperhatikan Sahas dan juga mereka. Lalu si Nenek Kunti mengatakan, "Permainan kami akan naik jika ada yang melihat kami bersama." Lalu Pragati pun bertanya-tanya apa yang ia lakukan dengan si Nenek Kunti dan juga Arsid. Si Nenek Kunti pun meyakinkan Sahas bahwa ia akan memenuhi tawarannya dengan biaya berapapun. Si Nenek Kunti pun mengatakan, "Rencana kami berjalan ke arah yang benar sejauh ini." Lalu Sahas pun mengatakan, "Kamu harus atau aku akan menunjukkan ini kepada semua orang." Lalu Sahas pun menunjukkan kepadanya video yang dimana si Nenek Kunti memotong pagar di Manali. Lalu Arsid dan si Nenek Kunti pun terkejut. Pragati pun sama terkejutnya melihat video itu. Bagaimana video itu berada dengan Sahas? Lalu Sahas pun bertanya kepada si Kunti, "Apakah ia ingat hari ini? Saya mendukung kalian karena Anda akan membunuh Ragbir dan memberi saya bani, tetapi Anda malah menargetkannya. Rencananya tidak terbatas pada ini saja. Anda membunuh orang tuanya dan berpura-pura tidak stabil secara mental sehingga tidak ada yang meragukan Anda." Lalu si Nenek Kunti pun mengambil telepon milik Sahas dan menghapus foto dan juga videonya. Lalu Sahas pun bertepuk tangan. Sahas pun mengatakan, "Anda pikir saya tidak akan memiliki rencana cadangan? Bapu saya mengatakan kepada saya untuk tidak mempercayai seorang wanita dengan mata kucing. Anda dapat membuang putra Anda keluar dari rumah untuk keuntungan Anda. Mengapa kamu akan menghindariku?" Lalu Pragati pun terkejut ketika menyadari bahwa Sahas tidak pernah menjadi temannya. Lalu Pragati pun bergerak dan ranting pun terinjak olehnya. Si Kunti akan membalas Sahas ketika mereka mendengar sesuatu. Mereka pun melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun. Mereka pikir itu mungkin adalah binatang. Lalu Pragati pun terganggu oleh insiden baru-baru ini. Pragati pun mengatakan, "Saya tidak percaya bahwa Sahas bersama si Kunti dan juga Arsid. Saya mengatakan kepadanya semua yang saya bahkan tidak memberitahu Ragbir. Saya membuat kesalahan yang sangat besar. Saya pikir Anda adalah teman saya, tetapi Anda mengambil keuntungan dari saya. Anda tahu segalanya tentang si Nenek Kunti, tetapi Anda hanya berpura-pura membantu saya." Lalu Pragati pun menangis dan ada ketukan di pintu. Pragati pun pikir itu mungkin adalah Sahas. Lalu Pragati pun menyeka air matanya dan membuka pintu. Ternyata itu adalah Ragbir. Lalu Ragbir bilang, "Aku merasa tidak enak. Bisakah saya duduk dengan Anda sebentar?" Ia pun pikir
perubahan suasana hatinya tidak biasa. Ia bilang, aku akan pergi bersama si Nenek Kunti jika kamu sibuk, tetapi ia membawanya masuk. Aku akan membawakan air untukmu. Lalu ia pun menyangkal, aku hanya menginginkanmu. Ia meyakinkannya bahwa ia hanya bersamanya. Ia pun mengatakan kepadanya untuk selalu bersama, jangan pernah pergi dariku. Lalu Pragati pun meletakkan kepala Ragbir di pangkuannya. Lalu Pragati pun memikirkan perubahan perilakunya baru-baru ini. Kenapa ia tidak bisa mengingat semuanya? Ada yang mencurigakan. Lalu Pragati pun ingat ketika si Nenek Kunti menyuruh Saas untuk menunggu sebentar. Ia pun berbicara tentang rencananya pergi ke arah yang benar. Saas pun menginginkanku. Itu hanya mungkin ketika mereka akan memisahkan Pragati dari Ragbir. Itu berarti mereka berencana untuk mengeluarkan Ragbir dari jalan mereka. Anda telah memainkan cukup banyak game. Sekarang giliran Pragati. 3 orang telah mengarahkan pandangannya jahat mereka kepada suami Pragati. Dikatakan bahwa hanya istri yang dapat membuang barang-barang seperti itu dari rumah dalam kasus-kasus seperti itu. Pragati pun berkata, saya tidak akan membiarkan siapapun terjadi pada Ragbir.